Karena penilaian yang paling absolut mengenai keberhasilan suatu program pembelajaran adalah dinilai dari kesuksesan pelajar-pelajarnya setelah mereka lulus sekolah, bukan selama mereka bersekolah. Hai guys, saya Gatu Mincap. Dalam video ini saya akan membahas tentang relevankah formal edukasi dalam bidang musik dan audio di Indonesia untuk menjawab keperluan industri musik. Atau gampangnya, worth it nggak sih untuk kita kuliah musik atau audio? Walaupun pertanyaan kuncinya ada di kata relevan, saya akan coba kasih bocoran sedikit bahwa jawabannya tidak akan sesimpel yes or no. Tapi jawabannya berada dalam suatu spektrum yang memiliki dua kutub. Kutub yang paling kiri adalah tidak relevan, sedangkan kutub yang paling kanan adalah sangat relevan. Jadi nanti setelah saya jabarkan opini saya akan memberikan penilaian pribadi mengenai topik ini. Untuk bisa menjawab pertanyaan video ini secara logis, cara berpikir yang saya gunakan adalah dengan menentukan dulu apa yang menjadi kebutuhan dari industri musiknya. Setelah kebutuhannya ditentukan, saya akan melihat bagaimana formal edukasi di bidang musik dan audio mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sekarang kita akan mulai dulu dari industri musiknya. Dari opini saya, kebutuhan dari industri musik di Indonesia bisa kita kompres menjadi dua hal besar. Yang pertama adalah memiliki high quality pelaku-pelaku industri. Maksud saya dari high quality di sini bukan seklishe hanya dilihat dari beberapa faktor seperti latar belakang edukasi, kelas sosialnya, atau penampilan fisiknya. Justru, high quality yang dimaksud merupakan gabungan dari 3 poin berikut. Yang pertama adalah orang yang betul-betul memiliki passion yang tinggi untuk bisa sukses di bidang industri musik. Dan yang kedua adalah orang yang gesit dan mudah beradaptasi dengan bagaimana industri kreatif ini berevolusi secara signifikan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang punya rasa keingintahuan yang tinggi sehingga kebiasaan untuk mengeksplor itu sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Dari hal yang pertama tadi, itu menyambung ke hal yang kedua, yaitu menghasilkan high quality original content yang bisa dinikmati oleh sekelompok penikmat musik atau bahkan berbagai kelompok penikmat musik. Karena jika industri musik kita hanya ada suppliernya aja, tanpa ada demand-nya, maka industri itu sendiri secara perlahan akan redup. Sekarang saya akan membedah mengenai formal edukasi dalam bidang musik dan audio untuk bisa mendapatkan bayangan mengenai seberapa efektif peran formal edukasi dalam memenuhi kebutuhan industri tersebut. Untuk memberikan sedikit kredensial saya dalam memberikan opini mengenai topik ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya memang memiliki pengalaman kurang lebih selama 5 tahun mengajar secara profesional di beberapa formal edukasi dalam bidang produksi musik di Indonesia. Jadi semoga hal itu bisa cukup membantu. Setidaknya ada 3 poin besar yang saya anggap menjadi masalah dalam sistem edukasi formal di bidang musik atau audio di Indonesia. Poin-poin besar tersebut adalah kurikulum, format pembelajaran, dan positioning universitas. Sekarang saya akan menjabarkan dari poin yang pertama, yaitu kurikulum. Masalah besar yang ada di kurikulum kreatif kita adalah sangat kurang up to date, lalu sangat susah dimodifikasi sesuai dengan keperluan industrinya, dan memiliki kecenderungan sebagai one-dimensional learning. Maksud pembelajaran yang one-dimensional learning adalah pembelajaran yang hanya berfokuskan kepada satu aspek penunjang kesuksesan pelajarnya, padahal ada banyak aspek-aspek penunjang lainnya yang sangat berperan dalam kesuksesan pelajarnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian mengambil kuliah untuk menjadi audio engineer, musik produser, atau audio spesialis di Indonesia. Biasanya, sekolah-sekolah tersebut hanya memberikan pembelajaran yang hanya mencakup hal teknikalnya saja. Itu pun biasanya kurang dilengkapi dengan pemahaman yang dalam. Lalu bagaimana dengan pengembangan pola berpikirnya, logika berpikirnya? Bagaimana dengan fundamental kepemimpinannya? Lalu bagaimana dengan fundamental manajemen dan dasar-dasar kewirausahaannya? Karena untuk bisa sukses sebagai audio engineer, musik produser, atau musisi di Indonesia, selain kita menguasai seninya, kita juga harus menguasai fundamental hal-hal teknis yang cukup dalam. Lalu, kemampuan berpikir secara terstruktur dan kritis, serta memiliki kemampuan dasar manajemen atau kewirausahaan yang mencukupi, itu merupakan hal yang sangat penting. Karena pada kenyataannya, di Indonesia sendiri masih sangat sedikit lowongan kerja yang bisa kalian temukan saat kalian mencari lowongan sebagai audio engineer, musik produser, atau musik performance dalam aplikasi-aplikasi job marketplace di Indonesia. Jadi, ilmu tentang dasar kewirausahaan yang sangat aplikatif bisa dikatakan sangat esensial bagi mahasiswanya. Lalu hal berikutnya yang masih berhubungan dengan kurikulum, yaitu sistem penyusunan kurikulum kreatif kita masih terbilang kaku dan kurang gesit untuk mengikuti perkembangan teknologinya.
Jika kita melihat perkembangan teknologi dalam bidang produksi musik, perkembangan tersebut terjadi sangat cepat dan ekstrim. Contohnya, software-software baru dalam bidang audio bisa muncul setiap 3 bulan sekali. Lalu adanya software update tiap tahunnya dan munculnya teknologi-teknologi baru dalam pengembangan alat musik. Beberapa dampak negatif dari lemahnya struktur kurikulum ini adalah mahasiswa jadi kurang terbekali dengan hal-hal yang sangat relevan dengan keadaan terkini di industri saat mereka lulus sebagai sarjana seni. Dan yang paling disayangkan adalah banyak dari mereka yang memutuskan untuk berhenti meniti karir dalam bidang produksi musik atau audio yang disebabkan oleh minimalnya pengetahuan mereka mengenai cara meniti karir sebagai freelancer atau membuat usaha mikro di bidang jasa yang berhubungan dengan musik dan audionya. Ironinya, dengan kemajuan teknologi digital dan pergerakan industri kreatif di dunia saat ini, high quality multimedia content itu sangat amat dibutuhkan. Kita bisa lihat aja dari perkembangan platform-platform video on demand seperti Netflix, Disney+, HBO Go, Amazon Prime, Mola TV, Video, dan masih banyak lainnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar pun sekarang semakin agresif untuk membuat iklan-iklan digital untuk ditayangkan di platform-platform sosial media seperti di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Jadi logikanya, industrinya sangat memerlukan orang-orang yang sudah siap kerja. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu format pembelajaran. Dari observasi saya akan beberapa universitas yang memiliki program musik dan audio di Amerika, saya mengamati bahwa salah satu hal yang membuat universitas tersebut bisa sangat sukses dalam mencetak alumni-alumni yang berhasil di industri Hollywood dan di dunia adalah universitas tersebut menerapkan format pembelajaran yang tidak lazim jika dibandingkan dengan jurusan-jurusan non-vokasi, seperti jurusan hukum, bisnis, ekonomi, komunikasi, dan seterusnya. Format pembelajaran di bidang non-vokasi yang umum diterapkan adalah seperti ini. Satu kelas hanya memiliki satu dosen yang menjelaskan teorinya, dan mungkin ada satu asisten dosennya. Sayangnya di bidang kreatif, format pembelajaran seperti ini itu udah sangat kurang efektif. Para pelajar di bidang kreatif perlu lebih dari sekedar dosen yang hanya menjelaskan teori. Yang mereka perlukan adalah suatu tim pengajar yang bisa membantu mereka untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi saat mereka sedang mempelajari, mengulik, atau mengeksplor sesuatu. Dalam proses pembelajaran di bidang kreatif, seperti musik atau audio engineering, saya sangat yakin bahwa pelajar akan lebih memahami apa yang mereka pelajari jika mereka memiliki jam praktek yang sangat banyak dan memiliki mentor yang banyak juga. Jadi, pelajar tersebut bisa memiliki banyak sumber informasi dan mentoring dalam proses belajar mereka. Selain itu, mereka juga memiliki waktu yang banyak dalam proses eksplorasi karya mereka. Akan tetapi, hal yang sangat disayangkan adalah edukasi formal dalam bidang kreatif di Indonesia masih banyak yang menggunakan format pembelajaran yang kurang lebih sama dengan format pembelajaran bidang-bidang non-vokasi. Lalu poin berikutnya yang saya mau bahas adalah positioning universitas yang kurang tepat. Maksudnya seperti ini. Umumnya, lembaga edukasi formal dalam bidang kreatif di Indonesia hanya memposisikan diri mereka sebagai penyelenggara edukasi saja. Sedangkan menurut saya, penyelenggaraan edukasi hanya merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan oleh sebuah universitas. Namun, hal itu saja tidak cukup. Mereka harus mengambil peran lebih dari sekedar penyelenggara edukasi saja. Dampak negatif dari hal itu adalah banyak sekali pelajar-pelajar di bidang kreatif yang merasa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan setelah lulus dari universitasnya. Nanti pada bagian akhir saya akan menjabarkan beberapa pandangan saya mengenai peran lain yang seharusnya diambil oleh universitas kreatif. Dari tadi saya sudah membahas poin-poin yang dianggap bermasalah dalam sistem edukasi formal di bidang musik dan audio di Indonesia. Tetapi ada juga hal-hal positif yang bisa ditawarkan oleh formal edukasi tersebut. Setidaknya ada 3 poin yang bisa saya temukan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berada dalam suatu ekosistem dengan orang-orang yang memiliki passion, mimpi, dan cara berpikir yang relatif mirip. Sehingga hal tersebut bisa meningkatkan semangat dan menjaga kesehatan mental pelajarnya dalam mengejar karir di industrinya. Selain itu, setelah pelajarnya lulus, setidaknya mereka sudah memiliki koneksi-koneksi ke berbagai orang yang bisa membantu mereka dalam mengembangkan karirnya. Yang harus diingat bahwa koneksi merupakan salah satu aset terbesar dalam menunjang keberhasilan karir kalian di bidang kreatif. Lalu benefit yang kedua, mahasiswa bisa meningkatkan soft skill yang sangat esensial dalam menunjang kesuksesan berkarir mereka. Contohnya, kemampuan berpikir logis dan terstruktur, lalu kemampuan dalam kepemimpinannya, dan
kemampuan dalam bertanggung jawab. Hal-hal tersebut merupakan soft skill yang sangat amat diperlukan untuk meningkatkan karir seseorang secara general. Berkaca dari pengalaman pribadi, saya berani mengatakan bahwa saat seorang fresh graduate baru meniti karir, sebagian besar performanya akan dinilai dari pembawaan diri mereka di lingkungan kerja tersebut. Atau bisa dibilang, soft skill mereka lah yang akan menentukan seberapa lama mereka bisa diterima dan bertahan dalam ekosistem tersebut. Lalu hal positif yang ketiga adalah terciptanya orang terpelajar untuk terus menciptakan inovasi-inovasi dalam bidang industri musik dan bidang kreatif di Indonesia. Inovasi-inovasi di industri kreatif Indonesia masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Negara kita memiliki populasi penduduk yang sangat besar, yaitu lebih dari 260 juta jiwa. Sehingga memiliki peluang yang sangat positif untuk menciptakan lokal market yang kuat dan menguntungkan untuk semua pihak. Saya percaya bahwa formal edukasi memiliki potensi yang sangat besar untuk mengakselerasi terjadinya perkembangan inovasi dan penciptaan industri kreatif yang jauh lebih maju. Jadi untuk menjawab relevankah formal edukasi dalam bidang musik dan audio untuk menjawab keperluan industrinya, berdasarkan argumen-argumen saya tadi, pada saat ini saya merasa nyaman untuk memberikan nilai 6,5. Formal edukasi pasti memiliki relevansi dengan industrinya. Tetapi masih banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh formal edukasi kreatif di Indonesia untuk benar-benar menciptakan SDM-SDM unggul di bidangnya. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin memberikan masukan atau ide kepada penyelenggara formal edukasi kreatif di Indonesia dan untuk kalian yang berencana kuliah dalam bidang musik atau audio. Saya akan menyampaikan dulu untuk penyelenggara formal edukasi kreatif dan dimulai dengan kurikulum. Yang pertama, coba untuk melibatkan lebih banyak stakeholder dalam penyusunan kurikulumnya. Contoh-contoh stakeholdernya seperti pelaku industri junior dan senior, calon mahasiswa yang berpotensi, mahasiswa yang baru lulus, serta perwakilan dari pembuat instrumen atau pro audio di Indonesia. Kedua, lengkapi kurikulumnya dengan ilmu-ilmu penunjang yang sangat esensial untuk karirnya, seperti managerial skill dan soft skills. Tapi jangan lupa juga untuk terus mengawasi pelaksanaannya secara ketat di lapangan. Sehingga sewaktu mahasiswanya lulus kuliah, mereka merasa sangat percaya diri karena sudah dibekali dengan hal-hal yang sangat relevan dengan yang terjadi di lapangan. Lalu yang ketiga dalam hal kurikulum, coba kembangkan suatu sistem penyusunan kurikulum yang bersifat agile. Sehingga memberikan keleluasaan bagi pengajarnya untuk mengembangkan materi kelas yang selalu relevan dengan konteks industrinya. Karena penilaian yang paling absolut mengenai keberhasilan suatu program pembelajaran adalah dinilai dari kesuksesan pelajar-pelajarnya setelah mereka lulus sekolah, bukan selama mereka bersekolah. Sekarang saya akan masuk ke poin tentang talent recruitment. Yang pertama, ubah matriks-matriks yang digunakan dalam merekrut talent pengajar dan pengembang programnya. Dalam bidang kreatif, khususnya dengan kemajuan teknologi seperti ini, ijazah sekolah seseorang bukanlah matriks yang paling tepat untuk menentukan bahwa seseorang itu bisa menunjukkan performa baik atau tidak. Namun, hal-hal lain seperti portofolio, pengalaman industri, peer review, dan leadership skill memiliki peran yang jauh lebih krusial dalam proses pembentukan calon-calon SDM unggul di industrinya. Selain itu, perbanyak juga workshop-workshop dan masterclass dari pelaku industri sehingga kerjasama dua arah antara sekolah dan industri bisa terjalin semakin kondusif. Hal tersebut akan membuat mahasiswa-mahasiswanya semakin termotivasi karena mereka semakin diyakinkan bahwa apa yang mereka pelajari di kampus merupakan hal-hal yang sangat relevan dengan yang terjadi di industri. Dan yang terakhir, ubah posisi universitas untuk menjadi jembatan yang solid bagi mahasiswa dalam mengawali karir yang sukses di industri yang dituju. Selain itu, universitas juga harus bisa menjadi partner yang terbaik bagi industrinya dalam menjamin terciptanya calon SDM-SDM unggul dan calon pemimpin industri yang baru. Lalu untuk kalian yang berencana ingin masuk formal edukasi di bidang musik, audio, atau hal-hal kreatif lainnya, tapi merasa belum memiliki kesempatan, jangan khawatir. Karena kesempatan kalian untuk memiliki karir yang sukses di bidang tersebut masih sangat amat luas. Karena seperti ini, lulus dari formal edukasi tidak akan bisa menjamin kesuksesan karir seseorang di industri musik, audio, atau bidang kreatif lainnya. Karena dalam industri kreatif, etos kerja dan karya kalian memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebuah ijazah universitas. Jadi, selalu lakukan yang terbaik untuk mengembangkan portofolio kalian, lalu tingkatkan etos kerja kalian, dan jangan lupa untuk terus kembangkan koneksi-koneksi kalian dalam industri yang kalian tuju.
Dan untuk kalian yang sudah memutuskan untuk mengambil jalur formal edukasi, jangan hanya mengandalkan dan cepat puas dengan apa yang kalian dapat di sekolah. Kalian harus persiapkan diri kalian 10 kali lipat sebelum kalian lulus. Dan selalu memanfaatkan secara maksimal koneksi-koneksi yang kalian punya di sekolah dan di luar sekolah. So, terima kasih banyak guys udah mau menonton hingga selesai. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua. So, Sisi, thank you.